Halo Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat Paskah. Hari ini kita sama-sama akan merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan di hari ketiga setelah Jumat Agung. Kita percaya kita akan sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan di tempat ini dan di rumah Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita sama-sama beribadah, kembali kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, ya. Kita sama-sama mau diberkati di tempat ini dan di rumah Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan ibadah kita pagi hari ini dengan kesungguhan untuk bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Halo Shalom. Shalom yang di rumah. Haleluya. Kita sama-sama bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita sama-sama merayakan kemenangan bersama Tuhan, di mana Tuhan telah bangkit dari maut dan mengalahkan maut. Haleluya. Kita percaya kita sama-sama diberkati pagi hari ini dan kita mau sama-sama bersekutu di hadapan Tuhan untuk merayakan kemenangan Tuhan. Dan kita percaya kita menyembah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang hidup itu ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini dan di rumah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa biar sepanjang pagi hari ini kita sama-sama diberkati. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Bapak di dalam surga, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang kembali mempertemukan kami di ibadah online Paskah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang kami sembah ada di tempat ini dan ada di tempat Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus, di tempat saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan sedang menjamah setiap kami. Tuhan menjamah setiap keluarga-keluarga Tuhan yang ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati setiap kami, apa yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan sudah mengetahuinya, dan biar itu Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi khawatir Tuhan dalam kehidupan kami menghadapi hari-hari ini Tuhan Yesus. Sebab kami percaya kalau Tuhan sudah mengalahkan maut. Kami percaya Tuhan akan mengalahkan segala pergumulan kami, segala masalah kami Tuhan Yesus. Kami imani itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap bersuka cita bagi Engkau Tuhan, dan kami menyerahkan-Mu Tuhan sepanjang pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dan saudara. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dan sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan dengan barang yang fana Tuhan Yesus, Kau menebus setiap kami, dan kami diselamatkan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Tapi oleh darah-Mu, oleh pengorbanan yang luar biasa Tuhan di atas kayu salib. Dan kami percaya Kau sudah bangkit, dan Kau telah hidup Tuhan, dan Kau ada di dekat setiap kami Tuhan Yesus pagi hari ini, masih menjamah kami Yesus.
bersama Tuhan. Haleluya. Dengan barang panah, Kau yang menebus kami, Yesus. Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Kau segenap kasih dan pengorbanan. Oleh segenap kasih dan pengorbanan, Komitmen kami di hadapan Kau, Tuhan. mati Dan tinggalkan semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan bahwa ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sudah dan tak berarti. Kami serahkan hidup ini, ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti Tuhan pagi hari ini. Segala ucapan terima kasih buat Tuhan kita untuk pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita, sehingga saat ini kita diselamatkan. Kita mempunyai hidup yang baru, hidup yang diganti oleh pengorbanan Tuhan. Mari kita penyembahan-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan.
dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Kita sama-sama berikan angkat tangan. Katakan, selamat hidup, selamat hidup, dan tinggalkan jalan hidupku yang lama semuanya. Tanpa berarti lagi hanya Kau yang berarti bagi kami. Kami mau bersembah di atas mesbah-Mu Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau pilih. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, sembah yang terbaik bagi kami Tuhan. Hidup yang baru Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan, kami persembahkan Tuhan di atas mesbah-Mu. Kami mau menjadikan Tuhan hidup kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Persembahan yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan lewat kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, sehingga kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa bersorak-sorai lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Shalom. Haleluya. Kita sama-sama diberkati Tuhan bagi hari ini. Amin. Aku selalu bersuka cita. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Allah bangkit. Bersoraklah bagi nama Tuhan. Kita sama-sama berdiri bagi saudara. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sekali lagi kan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kelihatan kekuatan-Mu ya Allah. Minta Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Ada siap di tempat duduknya. Ada siap di tempat bagi saudara pagi hari ini. Gerakkanlah kekuatan-Mu. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Kita percaya ada siap di tempat duduknya. Bangkit, Allah bangkit, bersorak-sorai. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh menjadi kalahkan, bebaskan. Ada yang di tempat duduknya.
yang di tempat kudusnya. Allah bagi bersorak-sorai, Allah bagi bernyanyilah, haleluya, pulihkan langkah, bebaskan ada yang di tempat kudusnya. Oh jangan sombong, oleh darah Anda domba, oleh kesaksian kita yang iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian setia kita. Dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Kalahkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian setiap kita. Dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah domba kita sama-sama diselamatkan dan kuasa iblis dihancurkan. Haleluya. Kita sama-sama siap menanti kita untuk firman Tuhan. Bapak Saudara kasih Tuhan, silakan untuk kembali. Sungguh indah Tuhan, di setiap karya-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikir.
lupakan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Bersama syukur, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalamku dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar pengorbananmu pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Menunjukkan bahwa Yesus hidup dan Yesus adalah Tuhan. Amin. Kalau Yesus adalah Tuhan, Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Haleluya. Karena itu kami taruh pengharapan kami kepada Yesus yang hidup, Amin. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan kami percaya kalau Yesus kami hidup, tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Amin. Karena kami percaya Engkau Tuhan atas segalanya. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini.
kami rindu juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Biar firman-Mu terus mengajar, menuntun hidup kami, supaya kami tidak tersesat di dalam dunia yang gelap ini, tapi kami semakin hidup dalam kebenaran dan semakin mencintai Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua, dan saya mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semuanya. Bisa nggak kita sama-sama mengucapkan kata Yesus hidup sebanyak 3 kali? Siap yang di rumah? Sama-sama ikutin ya. 3 kali kita bilang. Ya, 1, 2, 3. Yesus hidup. Yesus hidup. Sekali lagi, Yesus hidup. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, karena kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kubur kosong itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Dalam ajaran kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya percaya ini adalah pengajaran yang menjadi iman kekristenan. Karena semua orang mati tidak bangkit, tetapi Yesus mati, dia bangkit. Banyak orang yang mempertanyakan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi saya akan memberikan beberapa bukti bahwa Yesus itu mati dan hidup. Bukti yang pertama itu adalah kubur kosong. Ya, pada waktu wanita-wanita itu datang ke kubur Yesus pagi-pagi, dia melihat kubur itu kosong. Jadi bukti pertama, kubur kosong membuktikan Yesus kita hidup. Haleluya. Coba saya ajak nyanyi dulu lagu ini yang di rumah, karena ini lagu membuktikan bahwa Yesus kita hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan yang sakit, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Ayo yang di rumah sama-sama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekarang Yesus, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Yesus kita bangkit dan hidup. Inilah alasan pertama, bukti pertama bahwa Yesus kita itu bangkit dan hidup.
Bukti yang kedua adalah waktu setelah Yesus bangkit, maka Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang dan kepada murid-muridnya. Ya, bahkan kepada kurang lebih 500 orang Yesus menampakkan murid-muridnya. Jadi ada bukti-bukti bahwa Yesus itu hidup. Dan yang ketiga, ada bukti yang mengatakan bahwa Yesus itu hidup dan dia naik ke surga. Ya, sebetulnya ada berapa bukti yang saya bisa beritahu, tapi hari ini saya berikan 3 saja. Pertama, kubur kosong. Kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan beberapa orang. Dan yang ketiga, Yesus naik ke surga. Nah, hari ini kita kembali mau belajar firman Tuhan. Ya. Nah, tema hari ini adalah pengharapan dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara percaya ada pengharapan dalam Yesus? Amin. Ya, hari ini kita akan belajar pengharapan dalam kebangkitan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, coba kita baca ayat 12 sampai 22. Agak panjang, tapi biar kita bisa belajar firman Tuhan dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ini dia, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Ya. Jika kita hanya dalam hidup menaruh pengharapan pada Kristus yang tidak bangkit itu, kalau Yesus tidak bangkit itu, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan, haleluya, dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia yang bernama Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia bernama Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ada haleluya? Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pengharapan dalam kebangkitan Kristus. 1 Korintus ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus.
Pasal 15 ini berisi tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Tapi hari ini kita akan belajar beberapa hal bahwa lewat kebangkitan Kristus itu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, mari kita buka yang pertama, pengharapan apa di balik kebangkitan Yesus ini? Yang pertama, pengharapan akan perubahan hidup. Perhatikan yang pertama, pengharapan akan perubahan hidup. Berarti di dalam Yesus selalu ada pengharapan dalam perubahan hidup kita. Mari kita buka ayatnya, coba. Ayat 9 sampai 11 ya, 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11 berkata apa? Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ini adalah perkataan Paulus. Ya, Paulus berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Oke, ayat 10 coba. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras, bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Satu lagi ayat yang 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, saudaraku, waktu Yesus dibangkitkan, maka tentu ada dampak, ada pengaruh di dalam kehidupan. Nah, di dalam kehidupan Paulus dikatakan tadi ayat yang 9, karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul. Kenapa saya bilang yang pertama itu pengharapan akan perubahan hidup? Karena Paulus itu dulu kan, Saulus namanya, orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Dia menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Kehidupannya itu kotor, kehidupannya itu jahat. Tapi waktu satu kali Paulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, lewat satu cahaya yang terang, maka kehidupannya itu diubah oleh Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah kehidupan Saulus, yang akhirnya diganti namanya menjadi Paulus. Nah, perubahan hidup apa yang kita bisa pelajari dari Paulus? Yang pertama adalah perubahan statusnya. Apa perubahan status itu? Dari orang yang berdosa kepada orang yang diselamatkan. Kalau saja Paulus tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Paulus ini akan hidup terus dalam dosa. Dia terus menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen. Tapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus itulah yang mengubah status hidupnya. Dia menerima Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan waktu kita percaya kepada Yesus, status kita berubah. Tadinya kita orang berdosa, kita menjadi orang yang sudah diselamatkan. Ya, jadi ada perubahan status dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, hari ini juga dalam ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, saudara harus mengalami perubahan status. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya ini udah Kristen dari lama. Dari Tarutung sana saya sudah Kristen. Dari Garoga saya sudah Kristen. Bapak mama bahkan opungku sudah Kristen. Betul, itu baik. Tapi tidak menjadi jaminan bahwa status kita sudah berubah. Kecuali
saudara yang mendengar ini semuanya sudah percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Karena waktu saudara berkata, Yesus masuk dalam hidupku, jadi Tuhan dan jadi Raja, jadi Juru Selamatku, maka waktu Yesus masuk, Roh Kudus masuk dalam hidup kita, mengubah hidup kita dari statusnya orang berdosa menjadi orang yang sudah diselamatkan pada Tuhan Yesus. Saya doa hari ini Paskah bukan cuma sekedar kita merayakan tiap tahun dengan telur Paskah, tapi Paskah kali ini berbeda tentunya. Pertama, karena kita tidak bisa merayakan Paskah secara bersama-sama. Telur Paskah tidak kita lihat. Dan kita pun ibadah hanya di rumah. Saudara hanya menyaksikan saya, dan saya juga tidak bisa menyaksikan jemaat sendiri. Ada rasa rindu, kangen dalam hati saya ketemu jemaat. Kadang kalau habis kebaktian itu jemaat kirim foto, video bagaimana dia menyembah Tuhan, angkat perjamuan kudus, memuji Tuhan. Begitu saya suka lihat di HP saya, hati saya bergetar dan air mata tidak dapat ditahan untuk menetes. Karena saya lihat jemaat di tempat ini jemaat yang sungguh-sungguh. Walau tidak bersama-sama ibadah, tapi saudara cinta dan rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya orang yang selalu berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan oleh Tuhan. Boleh tepuk tangan di rumah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi perubahan hidup itu yang pertama, perubahan status. Dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Dari penganiaya orang Kristen menjadi pemberita Injil. Inilah perubahan status dari Paulus. Yang kedua, perubahan hidup apa yang dirasakan oleh Paulus? Mari kita baca ayat 10. Ya. Ayat 10 katakan gini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tak sia-sia. Sebaliknya, ini dia. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perubahan hidup apa yang ada juga dalam hidup Paulus? Perubahan arah hidupnya. Perhatikan. Perubahan arah hidupnya. Paulus itu dulu adalah orang yang selalu ingin melakukan pencapaian demi pencapaian. Karena Paulus ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang sangat hebat. Dia belajar Taurat dari seorang guru yang terkenal, Gamaliel pada waktu itu. Dia bukan orang yang bodoh. Dia punya kekuasaan juga. Paulus juga orang yang pandai, orang yang cerdas. Ada banyak pencapaian-pencapaian yang dia ingin lakukan. Bahkan karena marahnya dendam terhadap orang Kristen, dia pun minta surat kuasa untuk bisa menganiaya orang-orang Kristen. Arah hidupnya hanya pencapaian. Arah hidupnya hanya berpikir bagaimana dia mencapai hal-hal duniawi dalam kehidupan Paulus. Tetapi setelah Paulus mengalami kuasa kebangkitan Kristus, arah hidupnya berubah. Dikatakan dari yang menganiaya orang Kristen, dia berubah arah hidupnya. Jadi apa? Dia berkata, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Setelah Yesus berjumpa dengan Tuhan, arah hidupnya berubah. Dia bukannya diam, lipat tangan, berpangku tangan, bahkan lepas tangan. Tetapi Paulus bekerja lebih keras untuk apa? Memberitakan Injil Yesus. Memberitakan Yesus yang disalibkan itu. Arah hidup Paulus mengalami perubahan. Sampai di Filipi,
Filipi 3, kalau saudara baca ya, ayat 7 dan 9 dia berkata, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang rugi. Karena pengenalan akan Kristus. Yang kuanggap berharga, kini kuanggap seperti sampah. Karena pengenalan akan Kristus. Arah hidupnya berubah. Waktu dia mengalami kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup. Ada banyak orang sebelum dia mengalami Tuhan, arah hidupnya itu hanya pencapaian dunia. Hanya bagaimana dia menjadi orang yang hebat di dunia ini. Itu yang dikejar. Karena dia belum pernah berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Tapi orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, maka sistem nilai hidupnya akan berubah. Karena saya mau bilang, segala sesuatu yang dicari dunia ini itu tidak kekal. Ada waktunya. Beberapa hari kemarin saya mendengar kabar ada seorang penyanyi Indonesia yang terkenal, namanya Glenn Fredly. Dia meninggal di usia muda, 44 tahun. Sekarang banyak yang muda-muda sudah meninggal. Sama dia ada, karyanya pun ada. Tetapi sehabis dia mati, maka sudah habis karirnya. Tidak ada pencapaian-pencapaian yang akan diingat lagi. Karena memang apa yang ada di dunia ini sifatnya tidak kekal. Tapi saya mau bilang, kalau saudara dah hari Paskah ini katakan, Tuhan, biar arah hidupku juga berubah. Bukan saya hanya mencari hal-hal duniawi yang sifatnya kekal, tapi arah hidup saya berubah seperti Paulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya doa semua saudara dipakai oleh Tuhan. Hal yang kedua, pengharapan apa yang ada di balik kebangkitan Yesus selain perubahan hidup? Yang kedua adalah pengharapan akan kepastian keselamatan. Mari coba kita baca ayat 14 dan 17. Ayat 14 dan 17 ya berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ini andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, pemberitaan Injil, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Coba 17. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan, kalau Alkitab berkata, ini Paulus dalam jemaat di Korintus, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu. Malah di ayat 19 dikatakan, kamu menjadi orang yang sangat malang, dan dosa masih tetap ada dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sama aja bohong, sami mawon. Karena semua manusia pun mati dan tidak bangkit. Semua pendiri agama pun mati dan tidak bangkit. Semua orang hebat pun mati dan tidak bangkit. Tetapi yang menjadi pengharapan kepastian keselamatan kita adalah bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan dia berkata, sudah selesai, tetelestai. Sudah genap, semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Tetapi jika tidak ada kematian, itu sama aja, tidak ada faedahnya. Tetapi yang luar biasa, makanya ini hari Paskah, pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang maut, dan dosa dikatakan, maut dikalahkan. Inilah yang menyebabkan kemenangan Yesus di atas kayu salib, dan dosa kita selesai dihapuskan. Inilah pengharapan kita. Kalau Yesus tidak bangkit,
Alkitab berkata, sia-sia kepercayaan kamu, dosa kamu masih ada. Karena itu, hal kedua, perubahan apa, pengharapan apa yang ada dalam hidup orang yang percaya di balik kebangkitan ini? Kepastian bahwa kita selamat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca ayat yang terkenal, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Sehingga kita bisa yakin dalam hidup kita. Ya. Kata Yesus kepadanya, ini dia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata siapa? Kata Yesus kepadanya. Jadi ini adalah satu pengharapan, kepastian, keselamatan buat kehidupan kita. Sekali lagi, kita diselamatkan karena kematian Yesus dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Dia hapus semua dosa kita. Dia selesaikan dosa kita. Karena dia mengasihi hidup kita. Jadi perhatikan. Bukan karena saudara baik. Bukan karena perbuatan baik kita. Amal kita. Ya, filsafat kepintaran kita. Kita selamat. Kita berusaha mencari Allah. Bukan. Ini karena Allah yang turun dari sorga. Dan mau mati buat hidup kita. Makanya, kalau kita percaya Tuhan Yesus, ada kepastian keselamatan daripada Tuhan. Amin. Saya sering bilang, dunia ini bukan tempat kita. Setiap ada artis yang meninggal, saya selalu bilang sama istri saya, emang dunia ini bukan tempat kita. Semua ditinggal. Kehebatan manusia, pangkat manusia, kekayaan manusia. Benar nggak? Semua ditinggal nggak? Ditinggal. Tapi ada satu yang harus kita persiapkan. Hidup dalam rumah Bapa, kerajaan Allah. Karena itu saya rindu di hari Paskah ini, walau kita merayakan dengan sederhana di rumah-rumah, tetapi saya mau bilang, dalam Yesus ada pengharapan, kepastian tentang keselamatan. Jangan hanya berpikir tentang hal yang fana di dunia ini, tapi kejar yang kekal. Kejar yang kekal dalam hidup kita. Di tengah-tengah waktu yang sangat singkat ini, biar kita boleh mengejar yang kekal. Dan saya percaya, janji Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Amin. Ya, jangan takut. Dalam keadaan segini pun, saya tahu ada banyak orang terdampak oleh masalah virus ini. Tapi doa saya sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan pelihara jemaat kita. Tuhan berkati tetap jemaat kita. Karena anugerahnya selalu ada buat kehidupan kita. Haleluya. Hal yang ketiga, yang terakhir. Pengharapan apa di balik kebangkitan Yesus? Nah, saya bilang tadi, pasal 15 ini berisi tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh. Karena memang Paulus menegur jemaat di Korintus. Karena ada banyak paham-paham yang menyesatkan sebagian orang yang tidak percaya akan kebangkitan tubuh. Makanya Paulus perlu menulis surat ini kepada jemaat. Memang ada beberapa teori yang mengatakan kalau orang mati itu habis. Tubuhnya busuk, habis. Ada juga orang yang mengajar agama tertentu bahwa ada reinkarnasi. Jadi begitu tubuhnya mati, maka dia bisa berubah bentuk ke bentuk yang lain. Memang ada macam-macam teori. Tetapi Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa kita ini ada tubuh yang akan diberikan buat hidup kita. Ya, namanya tubuh kemuliaan. Jadi yang ketiga adalah pengharapan akan kebangkitan tubuh. Jadi nanti orang mati itu akan ada kebangkitan tubuh. Ya, baca dulu ayat 16 biar kita bisa ini. 1 Korintus 15 ayat 16.
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi yang ketiga adalah saudara mesti percaya, ini pelajaran, bahwa ada pengharapan kebangkitan tubuh. Jadi kalau nanti kita mati, memang tubuh jasmani kita yang sekarang ini tubuhnya mati, habis. Tetapi roh jiwa kita kembali kepada Tuhan. Tetapi nanti pada waktu sangkakala Allah diberikan, maka kita orang-orang yang mati akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Bukan dengan tubuh jasmani kita, tetapi Tuhan akan membangkitkan tubuh roh kita, rohani kita. Ya, Pak, bagaimana itu tubuh rohani, tubuh kemuliaan? Sama seperti Yesus. Begitu Yesus dibangkitkan, Yesus itu mempunyai tubuh kemuliaan, dia bisa tembus tembok, karena pada waktu murid-murid berkumpul, tiba-tiba Yesus sudah ada di ruangan itu. Dan Yesus juga bisa makan bersama-sama dengan murid-muridnya, makan ikan, betul nggak? Di pantai Danau Galilea sama Petrus dan teman-temannya. Waktu Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Jadi memang tubuh ini nanti akan dibangkitkan, tubuh kemuliaan. Ya, jadi kita di sorga menggunakan tubuh kemuliaan. Dan saya percaya satu kali juga ada satu pengharapan, Tuhan akan membangkitkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, supaya kita boleh berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Dan hari ini juga saya mau bilang, kalau saudara sedang mengalami persoalan hidup, goncangan apapun juga, kebangkitan Yesus membawa pengharapan buat kehidupan kita. Selalu ada perubahan dalam hidup kita. Selalu ada kemenangan dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti berharap. Karena kita berharap kepada Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita pada renungan Paskah hari ini. Sebab dia hidup, nyanyi dulu, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Ya, yang pertama, pengharapan apa yang ada di balik Yesus, kebangkitan Yesus yang pertama, pengharapan perubahan hidup. Perubahan hidup kita apa? Dari status orang berdosa kepada orang yang diselamatkan. Yang kedua, perubahan arah hidup. Mungkin selama ini arah hidup kita hanya kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, itu yang kita kejar. Yesus tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Tapi di hari Paskah ini, miliki perubahan arah hidup bagi Yesus. Yang kedua, dalam Paskah ini, saudara memiliki pengharapan, kepastian, keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kalau tidak, sia-sia Yesus gak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Tapi hari ini kita percaya kepada Yesus yang hidup. Kalau Yesus hidup, berarti dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti segala perkara dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada pengharapan dalam kebangkitan tubuh. Jadi kita bukan hanya roh dan jiwa saja, tapi Tuhan memberikan tubuh kemuliaan buat kita. Supaya kita nanti di sorga punya tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya saya mau bilang, saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ini waktunya percaya kepada Yesus. Supaya satu kali nanti kita bisa ngumpul sama-sama dengan tubuh kemuliaan. Kematian itu adalah perpisahan sementara, karena kita akan bertemu lagi di surga.
dengan papa kita, mama, adik kita. Kita akan disatukan berkumpul dengan tubuh kemuliaan, bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama yang di rumah, sebab Yesus hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hal yang pertama, mari semua jemaat yang di rumah boleh menundukkan kepala. Hal yang pertama yang saya mau berdoa, mungkin setiap kita hari ini ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Mungkin kita jadi orang Kristen, ya kita rajin setiap minggu kebaktian, rajin ke gereja, tapi kita belum pernah mengundang Yesus secara pribadi jadi Tuhan, jadi Juru Selamat kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang keturunan. Hari Minggu saya mesti ibadah, hari Minggu saya mesti ke gereja, ya rutinitas. Tapi hari ini izinkan saya berdoa buat saudara, supaya Yesus masuk dalam hidupmu, dan itu yang mengubah status hidupmu dan arah hidupmu. Waktu Yesus masuk dalam hidup kita, maka arah hidup kita akan berubah. Bolehkah saudara yang di rumah yang mau terima Yesus, sambil mata dipejam, angkat tangan dan ikuti doa saya dari tempat ini. Tuhan Yesus, hari ini saya minta ampun untuk semua dosa yang telah aku perbuat dalam hidup ini. Dan hari ini saya membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan yang memerintah kehidupanku, menjadi Juru Selamat yang menyelamatkan hidupku dari dosa. Karena saya tahu hari ini Yesus mati dan dibangkitkan untuk menyelesaikan masalah dosa dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Amin. Hal yang kedua, mari saya berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin saudara ada dalam masalah pergumulan, saya mau bilang selalu ada pengharapan dalam Yesus. Selalu ada jalan keluar dalam Tuhan Yesus. Serahkan hidupmu pada Tuhan hari ini. Kina masyanta labata kasyada labada labalaba. Haleluya, haleluya Yesus. Kalau saudara mau didoakan, mari angkat tanganmu
Engkau sanggup melawan. Pengharapan kami ada dalam Yesus yang sudah bangkit. Kalau hari ini mungkin kami ada dalam keputusasaan, tapi hari ini lewat kebangkitan Tuhan, Tuhan membangkitkan pengharapan dalam Kristus. Tuhan membangkitkan pengharapan yang baru hari ini buat hidup kami, sehingga kami boleh cakap menanggung segala perkara yang sedang kami alami dalam hidup ini. Karena kami percaya bersama Yesus ada pengharapan, bersama Yesus ada jalan keluar, bersama Yesus ada kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan kembali iman dan pengharapan kami, bahwa kami menyembah Yesus yang hidup. Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Karena itu kami percaya dalam hidup pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-tangan Tuhan Yesus yang kuat. Dan kami percaya Tuhan akan menegangkan tangan dari surga dan menjamah setiap kami. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini ada jamaah Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Tepuk tangannya dulu kan. Belum semua dong. Ayo dong, tepuk tangan. Kurang keras, lebih keras lagi. Haleluya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi bilang 3 kali ya. Yesus hidup 3 kali. Ayo dong. Di rumah ya, oke? 3 kali ya. Yesus hidup. Yesus hidup. Sekali lagi, dengan keras. Yesus hidup. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Kita sama-sama diberkati lewat firman Tuhan yang dibawakan Bapak Gembala. Biar selalu ada pengharapan dalam perubahan kehidupan kita. Biar Paskah ini kita sama-sama diberikan pengharapan untuk merubah kehidupan kita, untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan lebih menjadi sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Seperti biasa, ibadah kita akan tetap online di jam-jam tertentu, dan kami juga menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk tetap berdoa di rumah supaya keadaan kita bangsa ini semakin baik ya, semua Tuhan pulihkan. Dan setiap malam dari Senin sampai Sabtu selalu ada jam mesbah doa setiap jam 8. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh aktifkan Instagram Bapak Ibu Saudara ya, untuk sama-sama mengikuti ibadah mesbah doa setiap jam 8 malam ya. Dan untuk persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kolektor, tetap dapat dilakukan dengan transfer lewat Bank BCA atas nama GBI Nehemia, seperti tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya kita sama-sama diberkati Tuhan pagi hari ini, dan di rumah Bapak Ibu Saudara juga kami percaya jamahan Tuhan tetap ada, dan Tuhan memberkati setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Selamat Paskah, selamat bersukacita merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Sekarang kita sama-sama lagi berdiri Bapak Ibu Saudara, kita menutup ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Dan kami undang Bapak Gembala untuk tutup dalam doa. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini.
bersama-sama diberkati di hari Paskah ini. Biar selalu Tuhan kami mengingat Tuhan bahwa Tuhan berkuasa atas segala hal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah mengalahkan maut, Tuhan sudah bangkit dan Tuhan hidup. Dan selalu ada pengharapan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ketika kami bersama-sama Tuhan percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau akan membangkitkan setiap kami Tuhan dari kehidupan kami yang lama Tuhan. Supaya kami meninggalkan semua yang tidak berarti Tuhan, semua yang sia-sia dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami semakin berarti bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bapak Jokowi Tuhan. Dan Wakil Presiden kami Tuhan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus. Semua pemerintahan bangsa yang Tuhan dari Presiden Tuhan sampai ke tingkat yang paling rendah Tuhan Yesus. Biar mulai sama-sama Tuhan bersatu padu Tuhan untuk mengalahkan Tuhan virus Corona ini Tuhan Yesus. Biar sama-sama Tuhan berusaha Tuhan untuk mengembalikan kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan mencintai bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memenangkan bangsa ini. Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Tuhan akan memberkati setiap bangsa ini Tuhan Yesus kembali seperti semula Tuhan. Dan bahkan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat kota kami Tuhan, berkati Bupati Tuhan Yesus dan jajarannya Tuhan, supaya mereka juga dapat memberikan keputusan-keputusan yang terbaik buat kota kami ini Tuhan Yesus. Supaya kota ini Tuhan dijauhkan Tuhan dari virus-virus Corona Tuhan. Dan kami berdoa juga buat tim medis Tuhan yang bekerja di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka Tuhan. Tuhan berkati setiap apa yang mereka perlukan supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan bagi setiap orang-orang Tuhan yang terinfeksi oleh virus Corona ini Tuhan Yesus. Tuhan, ini harapan kami Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Hanya pada Engkau Tuhan yang mampu mengalahkan segala pergumulan Tuhan, segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang mampu memulihkan segala keadaan ini saat ini Tuhan Yesus. Dan kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, biar Tuhan pulihkan bangsa kami dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam pagi hari ini. Setelah kami akan pulang dan kami akan menyebut berkata pada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat di hari Paskah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih daripada Yesus yang mati dan bangkit, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Semua percaya dan diberkati yang di rumah sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya.